Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam pohon salam di dekat pohon sawit. Yang jawab salam Ramadan hingga Idul Fitri nanti saya doakan banyak duit. Amin Allahumma. Semangat Pak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil ghuril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Kata petuan sholawat wong kene rek. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin jamaah salat isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang lalu Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa yang doanya sangat indah sekali. Doa Baginda Rasulullah yang telah diterapkan oleh umat Islam, khususnya kepada kalangan Nahdiyin, mulai 3 bulan yang lalu sudah dipanjatkan. Mulai bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan. Apa doanya? Doanya adalah agar kita ini senantiasa diberkahi mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saudara-saudara, ternyata harapan kita, doa-doa yang sudah kita panjatkan, bahkan ketika itu ulama di kalangan Nahdiyin mengadakan kegiatan yang namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah dibacakan Yasin 3 kali dan diikuti dengan doa. Doa yang pertama agar senantiasa kita ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, bahkan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ketemu dengan bulan suci
Ramadan. Alhamdulillah. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, ibu kita, bapak kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ramadan tahun lalu di antara saudara kita, kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita masih berada di masjid yang sangat luar biasa ini. Apakah malam hari ini mereka masih berada di sekitar kita, masih berada di kanan dan kiri kita, atau barangkali sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau barangkali di antara saudara kita, orang tua kita punya harapan yang sangat besar di dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi apa daya, Allah berkehendak lain, telah memanggilnya. Oleh karena itu, panjenengan yang hadir di sini adalah manusia-manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang takwa, yang pada akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita syukuri. Tentu kita memang Masya Allah, sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghitung tidak mampu. Ada jamaah sini yang mampu menghitung apa yang telah diberikan oleh Allah. Coba bayangkan kalau seandainya dalam satu hari satu malam kita tidak bisa nafas, kira-kira hidup atau hidup, Pak? Hidup atau hidup? Tentu tidak bisa hidup. Nah, oleh karena itu sekali lagi harus kita syukuri. Dan kita tidak mampu untuk menghitung apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu dihitung dengan harga berapa oksigen yang telah kita butuhkan dalam sehari semalam, berapa ribu, berapa juta. Nah, inilah yang patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukurlah engkau kepada Allah yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan kepada kita. Cobalah engkau renungkan, takkan dapat menghitungnya. Kita tidak akan mampu menghitungnya dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi, dengan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita hidup di dunia ini. Dunia ini menurut kita adalah apa kira-kira, Pak? Apa kira-kira penjenengan hidup di dunia ini apa? Dunia ini adalah merupakan sarana. Tujuan kita adalah akhirat. Kalau dunia itu adalah merupakan sarana di dalam rangka menuju ke akhirat. Dunia ini adalah ladang, dunia ini adalah sawah. Oleh karena itu siapa orangnya yang mampu menanam ladang itu, maka pada hakikatnya nanti akan memanen. Betul atau betul, Pak? Siapa orangnya yang tidak menanam tentu tidak akan memanen. Tapi barangkali siapa yang gemar menanam, maka di akhir nanti pasti akan memanen. Dan ketika kita sudah memanen, tentu di mana tempat kita? Pasti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira panjenengan ini sudah pernah menanam, sering menanam atau belum, Pak?
Bu, panjenengan ini sudah sering menanam atau barang belum, Bu? Lah bagaimana agar kita senantiasa nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mampu membawa bekal tanaman yang kita tanam? Maka contoh misalnya ketika ada kotak yang jalan ini jangan dilihat saja seperti sepur-sepuran yang ada di pasar malam. Pernahkah kita membayangkan ketika ada kotak jalan itu sebenarnya menguji kepada panjenengan, kotak itu bagaikan kendaraan untuk panjenengan. Pernah kira-kira panjenengan terbesit bagaimana seandainya saya bisa naik kotak yang lagi jalan di depan ini? Nah, ini sebenarnya kita itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu atau tidak kita ini menanam. Jadi dunia ini adalah sarana untuk mencari kebaikan. Oleh karena yang namanya dunia itu bagaikan sandiwara, laibun walahwun. Jadi setiap orang itu pasti punya peranan masing-masing. Yang menciptakan mati hidup itu adalah Allah. Yang menguji kita juga Allah. Oleh karena itu siapa di antara kita ini yang lebih baik amalnya? Tentu adalah orang-orang yang suka menanam. Lah kalau tidak pernah menanam, apa nanti yang harus kita petik? Tentu tidak ada. Nah, oleh karena itu kita ini juga diuji. Dunia ini adalah tempat ujian. Kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan peran. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat, ada rakyat. Semuanya itu sifatnya sementara. Miskin sementara, kaya sementara, cantik sementara, tampan sementara, sehat sementara, sakit juga sementara. Ada orang sakit kepengen terus-terusan, Pak, Bu, tidak ada ya, hanya sementara. Jarang sekali ketika di antara saudara-saudara kita ketika sakit terus menerus, tapi ini sifatnya adalah sementara. Inilah namanya kehidupan. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang musafir. Kita ini hanya orang musafir yang singgah hanya sebentar. Lah bagaimana kita singgah sebentar itu? Tentu tidak akan abadi dan pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saudara-saudara kalau kita hanya sementara? Tentu pada hakikatnya kita kepingin menjadi orang yang baik. Dunia itu sarana, akhirat tujuannya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia sementara, akhirat selamanya.
Ya Rasulullah salam, salam salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji, atfata ya jiratal alamin. Kira-kira kita hidup ini pada kekatnya ini kepengin surga atau neraka, Pak? Bu, panjenengan kepengin surga atau neraka? Nah, surga atau neraka itu tergantung bagaimana ketika kita berada di dunia tadi. Kalau kita di dunia sering memberikan sesuatu kebaikan, menanamkan sesuatu kebaikan, tentu di akhirat pasti kita akan menunainya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah menanam, maka tempat kita adalah di neraka. Buah dengan apa yang kita tanam maka nanti akan kita petik manakala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga atau neraka tergantung dunianya. Menanam di dunia, buah di alam baka. Menanam di dunia, buah di alam baka. Buahnya nanti yang akan kita petik ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan pengampunan, bulan penuh keberkahan, maka jangan kita lupakan, jangan kita sia-siakan, karena disinilah tempat kita untuk menanam yang sangat luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, amalan-amalan sunat dijadikan amalan wajib. Amalan wajib ditingkatkan, dilipat gandakan sekian kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kepingin apa? Kepingin, Pak? Bu, kepingin atau kepingin, Bu? Tentu kepingin. Nah, oleh karena itu, mumpung ini kita termasuk masih awalan, masih pertama di 10 hari pertama, maka mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk menanam, melakukan sesuatu ibadah. Menanam itu banyak ragamnya. Kalau kita punya harta, maka kita tanamkan sebagian harta kita. Kalau kita punya ilmu, kita berikan ilmu kita. Kita tuangkan ilmu kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau tidak punya harta, tidak punya ilmu, punya tenaga, berikan tenaga kita. Itu diantara kita menanam dan menjadi orang yang baik. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik, yang pahalanya banyak, rezekinya banyak, dan mudah-mudahan di akhir hayatnya nanti betul-betul mampu memetik tanaman yang sudah ditanamkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Hadirin jamaah salat Isya wa Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini sekali lagi dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan senantiasa dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang barangkali masih dililit hutang, mudah-mudahan diangkat hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini betul-betul mampu menjalankan ibadah puasa awal hingga akhir nanti, bahkan bisa dipertemukan oleh Allah yaitu di hari raya Idul Fitri. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.